Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini kelihatannya baik-baik aja, tapi kalau mau jujur, di dalam hati kita itu seperti ada rasa takut yang nggak pernah benar-benar hilang. Mungkin kita takut dinilai nggak cukup baik, takut gagal, takut akan masa depan. Dan ada banyak ketakutan-ketakutan lain yang tanpa kita sadar itu mulai menguasai hidup kita. Nah, di video ini aku pengen ngajak kalian melihat sebetulnya akar dari ketakutan-ketakutan itu apa. Dampaknya apa di hidup kita dan gimana solusinya supaya hidup kita itu bisa lebih bebas, lebih utuh dan kita nggak lagi dikuasai oleh ketakutan. So, langsung aja ke chapter yang pertama. Takut itu manusiawi, tapi makin lama kenapa makin mendominasi. Kalau kita mau jujur nih, hampir setiap keputusan besar yang kita buat itu dipengaruhi oleh rasa takut. Kita takut gagal, kita takut nggak cukup, kita takut akan masa depan. Di era yang paling maju, banyak orang justru malah cemas. Yang menariknya gini, kita nggak bangun pagi lalu berkata, aku mau dikuasai rasa takut. Tapi faktanya seringkali tanpa kita sadar, justru itu yang kita lakukan sebaliknya. Jadi soal takut itu bukan sekedar soal mental, atau soal trauma, atau soal pengalaman masa lalu. Karena kalau memang benar demikian, bukankah perkembangan teknologi, edukasi, dan perkembangan zaman membuat banyak orang lebih berani dan percaya diri. Tapi faktanya banyak orang justru makin takut. Jadi ketakutan itu bukan sekedar soal permukaan, tapi dia punya akar yang jauh lebih dalam. Kita akan masuk ke chapter yang kedua. Rasa takut itu bukan sekedar perasaan. Seringkali kita nggak sadar hidup kita sudah dikuasai oleh ketakutan. Misalnya dalam dunia kerja, kita takut untuk resign atau kita takut untuk memiliki usaha yang baru. Dengan kita berkata, nanti aja. Karena aku belum cukup siap. Padahal kadang kalau kita mau jujur nih, alasan sesungguhnya bukan kesiapan kita, tapi ada rasa takut yang terlalu menguasai kita. Jadi banyak orang tuh punya mimpi, tapi takut untuk melangkah. Soal relationship misalnya, kalau ada di antara kita yang lagi pacaran nih. Nah, kadang kita itu takut untuk konflik, takut untuk memegang teguh nilai yang benar dalam kita pacaran misalnya. Kita takut untuk berpendapat, padahal kalau kita berani konflik dengan di-manage dengan benar, kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang benar, dan kita bisa membuang nilai-nilai yang salah dalam pacaran, sehingga pacaran kita menjadi lebih sehat. Tapi alih-alih apa yang terjadi? Seringkali kita memilih untuk berdiam diri atau mengalah karena kita takut ditinggalkan, kita takut untuk diputuskan. Jadi kita nggak jujur dengan diri kita, bahkan kita bisa mengabaikan nilai kebenaran. Bukan karena kita nggak tahu, tapi kita takut akan konsekuensinya. Dalam soal validasi dan identitas diri juga sama. Seringkali kita scroll media sosial, lalu kita compare hidup kita dengan orang lain. Kita bandingkan mereka yang lebih bahagia kelihatannya, lebih sukses dari kita. Kemudian kita mendorong kita untuk bekerja lebih ekstra, atau kita melakukan segala sesuatu lebih ekstra. Tapi tidak dasar dari dorongan untuk kita itu punya visi yang lebih baik atau kita bisa mengerjakan dengan passion, tapi kita tanpa sadar didorong oleh rasa takut, takut dianggap gagal, takut kalah bersaing. Benar nggak? Jadi seringkali rasa takut itu bersembunyi di balik alasan yang kelihatannya masuk akal. Kita akan masuk ke chapter yang ketiga. Ketakutan itu bukan desain awal manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, memberikan makanan, menyediakan rasa aman, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia Adam dan Hawa manusia pertama. Semua buah dalam Taman Eden boleh kalian makan, kecuali satu, buah pengetahuan baik dan jahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia dan kehendak bebasnya harus dipergunakan dengan benar. Tapi kita tahu kisahnya, iblis datang membujuk manusia dan kemudian manusia terbujuk dan akhirnya mengambil buah itu dan memakannya, melanggar perintah Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Ketika manusia itu mulai berdosa, rasa takut itu mulai muncul. Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman, mereka menjadi ketakutan dan bersembunyi. Mereka menyadari ketika mereka makan buah itu, mata mereka terbuka, mereka menyadari ketelanjangannya, dan mereka mencoba menutupinya dengan cawat dari daun pohon ara. Tapi kemudian ketika Tuhan mulai bertanya, di manakah engkau? Manusia pertama, Adam, menjawab, aku bersembunyi karena aku takut. Tuhan bertanya, kenapa kamu sembunyi? Apakah kamu memakan buah yang aku larang kau makan? Tapi kemudian Adam menjawab,
Aneh banget. Seharusnya kan jawabannya simpel, iya atau enggak. Tapi dia menjawab, perempuan yang engkau tempatkan Tuhan di sisiku, dialah yang memberi aku makan, makanya aku memakannya. Jadi alih-alih Adam mengakui kesalahannya, Adam defensif, Adam membangun pertahanan diri dan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan pasangannya. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, perempuan yang juga memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan bertanya, apakah engkau memakannya? Dan Hawa menjawab, ular yang memberikannya maka aku makan. Jadi alih-alih Hawa mengakui kesalahannya, Hawa juga takut dan dia bersembunyi dengan alasan-alasan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada usaha untuk menutupi segala kesalahannya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terlihat bahwa dosa itu ketakutan itu mulai masuk. Jadi awalnya manusia tidak diciptakan dengan rasa takut, tapi ketika dosa sudah mulai masuk, kemudian rasa takut itu mulai masuk. Sebetulnya rasa takut itu awalnya adalah ketika hubungan manusia dengan Tuhan yang awalnya indah menjadi tidak baik-baik saja. Dari sini kita bisa melihat polanya sampai dengan hari ini. Manusia yang kehilangan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Manusia yang takut akan Tuhan, manusia kemudian yang takut juga akan orang lain. Kemudian ego mulai masuk ketika manusia mulai mencoba membangun pertahanan diri. Dan ini terjadi di banyak manusia di dunia sampai dengan saat ini. Jadi kita bisa melihat sebuah pola yang sampai dengan hari ini sayangnya nggak berakhir. Sampai kalau kita boleh mengerti atau mengenal kebenaran sesungguhnya. Kita akan masuk ke chapter yang keempat. Dosa itu nggak langsung membuat manusia pertama Adam dan Hawa mati secara fisik. Tapi dosa mengubah cara pandang manusia, memandang Tuhan, memandang dirinya, dan memandang orang lain. Dosa membuat manusia punya rasa bersalah, dan rasa bersalah hampir pasti melahirkan ketakutan. Jadi manusia takut dihakimi, takut ketahuan, takut dianggap tidak layak, takut untuk ditolak, dan sebagainya. Jadi alih-alih manusia menampilkan dirinya apa adanya, manusia memilih untuk bersembunyi. Kemudian manusia takut untuk dibandingkan dengan orang lain. Manusia memilih untuk menampilkan versi yang terbaik dari dirinya, bukan karena itu jujur, tapi karena itu pilihan yang aman. Jadi sekarang pertanyaannya bukan soal kenapa manusia takut lagi, tapi apakah ada jalan keluar dari siklus yang seperti ini. Kita akan masuk ke chapter yang terakhir, chapter 5. Karena ada dosa, maka ada hukuman. Fair kan? Itu kenapa laki-laki atau pria harus bekerja keras karena tanah yang awalnya itu diberkati harus terkutuk akibat dosa. Wanita atau perempuan harus mengalami sakit saat melahirkan. Dan yang lebih fatalnya lagi, manusia akan mengalami maut, yaitu mati total, terpisah sungguh-sungguh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Tapi berita baiknya, Tuhan nggak berhenti hanya soal penghukuman. Tuhan menyediakan solusi. Kalau kita bisa melihat di Kejadian 3:21, dikatakan bahwa Tuhan Allah menyediakan kulit dari binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka, Adam dan Hawa saat itu. Jadi kita bisa melihat bahwa segala usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan, menutupi dosa itu nggak berlaku di hadapan Tuhan. Justru harus ada yang namanya korban, harus ada yang namanya darah yang tercurah, harus ada yang namanya pengganti. Dan kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan begini, lihatlah anak domba Allah itu yang datang menghapus dosa dunia. Bayangkan Yesus anak domba Allah itu yang menggambarkan usaha rencana Tuhan sendiri, mengirimkan dirinya sendiri anaknya untuk menebus kita, menghapus dosa setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus nggak cuma menyediakan keselamatan buat setiap kita yang mau percaya. Yesus juga menyediakan kekuatan untuk kita hidup di dunia ini. Dan Yesus juga menyediakan jalan keluar ketika nanti kesudahannya harus terjadi. So guys, ada berita baiknya buat setiap kita bahwa dosa sudah ditanggung. Hukuman sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus di kayu salib. Relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Jadi di dalam Yesus, dosa tidak lagi bisa berkuasa. Dan kalau dosa tidak berkuasa lagi, maka ketakutan tidak punya kendali atas hidup kita lagi. Kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa hidup dengan damai dan sukacita. Walaupun keadaan sekitar kita mungkin bisa berbeda. Kita punya pengharapan yang pasti karena Yesus nggak cuma sekedar memberikan keselamatan. Dia berikan hidup yang baru. Dia berikan arah hidup yang baru. Dia berikan masa depan bukan saat ini tapi juga nanti. Dan kabar baik ini nggak cuma
perlu kita responi dengan pikiran kita saja, tapi juga dengan pengakuan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita sadar dan kemudian kita meninggalkan dosa kita. Karena pertobatan itu bukan soal gimana kita hidup sempurna di hadapan Tuhan, tapi sebuah keberanian kita datang kepada Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku salah, aku butuh Engkau. Kita berani datang karena Yesus sudah mati. Tuhan menawarkan dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya sebagai pengganti penebus segala hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada setiap kita karena melanggar perintahnya. So, ini kabar baik buat setiap kita yang kita bisa responi. So, hope you guys blessed through this message. Jangan lupa bagikan ke setiap orang yang perlu tahu tentang kebenaran ini. Dan jangan lupa tulis juga di kolom komentar apa yang menjadi ketakutan kalian dan apa yang menjadi terobosan kalian ketika mendengar pesan ini. Bahwa ternyata kita nggak lagi dibelenggu oleh ketakutan ketika kita percaya kasih karunia. Bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita dan ada keberanian untuk kita datang kepada Tuhan ketika kita salah. Dan kita tahu kita perlu Tuhan dan kasih pengampunan bahkan pertolongannya bisa memampukan kita. Untuk kita bukan hidup sekedar sempurna, bahkan kita bisa hidup sekalipun kita nggak sempurna, tapi kita punya hubungan yang terhubung dengan Tuhan. Dan itu indah, dan itu memberi kita masa depan yang pasti, memberi kita kehidupan. So, stay connected with me, Michael Chandra. Till the next video, bye-bye.